Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Dika Fitria Utami, NIM 2014321011. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai cara belajar Excel dengan menggunakan ChatGPT. Untuk memenuhi mata kuliah Technopreneurship 2. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai secara singkat apa itu ChatGPT. ChatGPT di sini yaitu model bahasa alami besar yang dilatih OpenAI untuk memahami bahasa manusia dan menghasilkan respon yang masuk akal dalam bahasa manusia yang sama. Dengan kata lain yaitu program komputer yang dirancang untuk meniru kemampuan manusia dalam berkomunikasi dan memberikan respon yang dapat dipahami secara alami. ChatGPT dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti asisten virtual, chatbot, dan platform komunikasi lainnya. Langsung saja kita masuk ke pelatihan Excel-nya. Di sini saya mempunyai data Excel yang berisi nama barang tas, dengan penjualan sekian. Untuk satu barang seru tebal itu penjualannya 1.038 sekian sampai di barang yang terakhir. Lalu, bagaimana caranya untuk melihat jumlah penjualan, rata-rata penjualan, penjualan terbesar, barang dengan penjualan terbesar dengan menggunakan metode ChatGPT. Kita akan membuka link ChatGPT yaitu di chatopenai.com. Ini nanti biasanya akan masuk ke menggunakan email Anda. Lalu di sini saya akan memulai chat. Di sini saya mempunyai pertanyaan, yaitu saya punya data penjualan di sel C3, yaitu di Excel sini, di sel C3, hingga sel C17. Apa rumus Excel yang bisa saya pakai untuk menjumlahkan, mencari rata-rata, dan mencari nilai terbesar dari sel C3 hingga sel 17 tersebut. Kita enter. Di sini ChatGPT akan memproses mengenai kode-kode yang kita tanyakan tadi, serta di sini ada penjelasan-penjelasannya, yaitu untuk menjumlahkan sel C3 itu menggunakan rumus sum seperti ini. Kita copy, kita balik ke Excel, kita masukkan di sini, kita enter. Ini untuk jumlah penjualannya, dan untuk rata-rata penjualan kita balik lagi, kita copy dengan rumus average, kita copy di sini. Sudah muncul untuk rata-rata penjualannya, dan untuk jumlah terbesarnya kita balik lagi, kita copy dengan rumus max seperti ini, C3 sampai C17. Kita kembali ke Excel lagi, kita copy di penjualan terbesar, kita enter. Lalu bagaimana
setelah ketemu jumlah penjualan, rata-rata, dan penjualan terbesar, lalu bagaimana cara kita menghitung barang dengan penjualan terbesarnya? Di sini saya mempunyai pertanyaan berikutnya. Lalu untuk apa rumus Excel yang bisa saya pakai untuk mencari nama barang dengan penjualan terbesar? Yang dimana nama barang tadi saya taruh di sel B3 sampai B17, sedangkan penjualannya ada di sel C3 hingga C17. Kita enter. Lalu pertanyaan saya tadi diulang dengan ChatGPT, lalu dijelaskan dengan penjelasan rumus yang sangat detail oleh ChatGPT. Ini seperti sistem chattingan yang dimana Google Chrome mungkin belum memilikinya. Lalu untuk mencari nama barang dengan penjualan terbesar, saya dapat menggunakan rumus indeks dan match yang tergabung dalam fungsi max seperti ini. Seperti ini rumusnya, dan untuk penjelasan rumusnya yaitu fungsi max digunakan untuk mencari nilai terbesar di sel C3 hingga C17. Fungsi match digunakan untuk mencari posisi nilai terbesar dalam rentang C3 hingga 17. Fungsi indeks di sini digunakan untuk mengambil nilai dari sel B3 hingga B17 yang sesuai dengan posisi nilai terbesar yang digunakan oleh fungsi match. Lalu rumus ini akan mengembalikan nama barang yang dijual dengan jumlah terbesar Anda dapat mendapatkan rumus ini di sel mana saja. Kita copy kodenya, kita kembali ke Excel. Lalu saya copy paste di sini, saya enter. Barang dengan penjualan terbesar yaitu Bang 20 kita lihat ya benar. Dengan penjualan yaitu Rp3.287.980. Lalu untuk pelatihan kedua, di sini saya mempunyai nama karyawan. Ini. Lalu bagaimana cara saya mendapatkan nama depannya dan nama belakang? Nama depan di sini yaitu nama depan sebelum spasi, dan nama belakang di sini adalah nama setelah spasi. Di sini saya akan menanyakan kembali ke ChatGPT, yaitu dengan pertanyaan, saya punya data nama karyawan di sel B3 yang di Excel tadi. Apa rumus Excel untuk bisa menghasilkan nama depan dari data nama karyawan tersebut? Nama depan di sini yaitu nama kata pertama sebelum spasi. Lalu kita enter untuk mendapatkan jawabannya. Di sini ChatGPT memberikan penjelasan dengan lengkap, yaitu fungsi-fungsi left, find, fungsi-fungsi dari rumus yang dia jawab. Seperti ini penjelasannya. Left itu diambil untuk mengambil karakter dari awal teks sampai posisi yang ditentukan. Untuk find itu mencari posisi spasi pertama dalam teks. Untuk seperti ini kita copy kodenya. Lalu kita kembali ke Excel. Kita
paste di nama depan, kita enter. Sudah benar, nama depan Muhammad. Lalu kita klik 2 kali. Nah, sudah ketemu nama depannya, dan untuk nama belakang ini saya lalu untuk mengetahui nama belakangnya, yaitu saya punya pertanyaan, saya punya data di karyawan di sel B3 tadi, apa rumus Excel untuk menghasilkan nama belakang dari data nama karyawan tersebut? Nama belakang itu yaitu adalah kata setelah spasi, kita enter. Jadi di sini menggunakan formula right and find untuk mengambil data belakang dari sel tersebut. Untuk penjelasannya seperti berikut, dijelaskan secara detail oleh ChatGPT dari rumus-rumus yang sudah dijawabnya. Kita copy kodenya, kita masukkan di nama belakang, rumus di nama belakang, kita enter. Kita klik 2 kali. Untuk nama depan sudah terjawab, dan untuk nama depan belakang sudah terjawab. Lalu untuk pelatihan ketiga, di sini saya punya data, yaitu nama siswa, jenis kelamin, skor, dan nilai. Lalu jika skor 91 sampai 100 itu nilai akhirnya masuk ke kategori A, 71 sampai 90 itu masuk ke kategori B, dan 0 sampai 70 itu masuk ke kategori C. Bagaimana saya menanyakan ChatGPT? Untuk pertanyaan berikutnya, yaitu saya ingin memberikan huruf A jika di sel D3 itu nilainya antara 91 sampai 100. Lalu jika huruf B nilainya 70 sampai 90, dan untuk C itu nilai lainnya. Apakah rumus Excel yang tepat? Kita coba enter. Lalu untuk penjelasannya, di sini kita menggunakan fungsi if untuk mengevaluasi apakah nilai di sel D3 berada di antara 91 sampai 100. Jika benar, maka rumus akan menampilkan nih huruf A. Jika tidak, maka fungsi if akan mengevaluasi apakah nilai di sel D3 berada di antara 71 sampai 90. Jika benar, maka rumus akan menampilkan huruf B. Jika tidak, maka rumus akan menampilkan huruf C. Kita copy kodenya, lalu kita paste ke Excel di rumus nilai. Paste, kita
enter. Benar, lalu kita klik 2 kali. Coba kita lihat untuk nama siswa Budi dengan skor 80 yaitu nilainya B, betul. Lalu untuk Fiona 93 itu masuk kategori A, dan untuk Hesti itu dengan skor 25 itu masuk ke kategori C. Lalu untuk selanjutnya di pelatihan 4, di sini saya mempunyai data yaitu nomor pemesanan sekian dengan nama customer sekian, jenis kelamin dan domisili. Di mana saya sudah mempunyai nomor pemesanan 205, yaitu di sini kita baca cari jenis kelamin customer dari nomor pemesanan di sel C14. Maaf, C5 di sel C15. Jika nomor pemesanan tidak ketemu, maka tampilkan data tidak ada. Ini untuk pertanyaannya, saya ingin mencari data berdasarkan sel C15 dari value ini di kolom ketiga dalam tabel referensi dari sel B12 dari sel B2 hingga E12. Jika data tidak ditemukan, tampilkan data tidak ada. Apa rumus Excel yang bisa saya pakai untuk pencarian data ini? Jadi kita enter. Jadi di sini Anda dapat menggunakan rumus Excel VLOOKUP untuk mencari data berdasarkan nilai sel C15 di kolom ketiga. Dalam tabel referensi dari sel B2 hingga E12, yaitu rumusnya if error VLOOKUP, untuk menampilkan pesan data tidak ada jika nilai yang dicari tidak ditemukan di dalam tabel. Lalu VLOOKUP dengan fungsi untuk mencari nilai berdasarkan nilai yang diberikan dan mengembalikan nilai dari kolom yang ditentukan dalam tabel. Untuk C15 di sini yaitu nilai yang akan dicari di kolom ketiga tabel referensi. Untuk ini itu rentang sel yang berisi tabel referensi dan nomor kolom dari tabel referensi yang akan dikembalikan nilainya, yaitu kolom ketiga. Dan false menandakan bahwa pencarian harus dilakukan secara tepat atau exact match. Kita copy untuk kodenya, kita masukkan ke dalam Excel di jenis kelamin, kita enter. Coba kita lihat untuk 205 yaitu Hesti perempuan benar. Untuk di sini kita bisa mengganti di, coba kita ganti di 212, enter. Data tidak ada dan memang benar di 212 data tidak ada. Kita coba untuk di 201. Budi dengan jenis kelamin laki-laki. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.